مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على الخلق مريما عيوج به سواك عند خلال الحادث الآمن لا يليك رسول الله جاءك به إذا الكريم وتجلى باسم منتقم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafabillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munah wal rusul wal jasadurruh wa tawbatan nasuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadirin jamaah salat badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus Amina Billah Karam Ustaz Ahmad Firdaus, pengurus musala Amina Billah Ustaz Yusuf, dan juga hadirin Bapak RT semua yang hadir. Ya Allah, mudah-mudahan hadirnya dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas sanjungan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahan Ummul Quran, semoga Allah senantiasa melindungi kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita dengan berkahnya suratul Fatihah, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak keturunan yang soleh, solihah. Yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pulang rahmatullah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga dalam lindungan Allah ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadini yang berniatin saleh ala hadratin Nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi al-Baghdadi radhiyallahu anhu, maka siratu an ba'di zuhadin wa hum alladhi ikhtara dunya wa
walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Man adnaba dhanban ay tahammalahu wa huwa yadhak ay wal halu annahu yafrahu bitahammul fa inna Allah yadkhiluhu an-nar wa huwa yabki li'anna haqqahu an yandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik wa man ata'a wa huwa yabki hayaan min Allah ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala taksirihi bitilka ta'ah fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhhak ayafrahu ghayatal farah lihusuli madlubihi wa huwa haqqullah ta'ala. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. An ba'da zuhad, dari sebagian ulama ahli zuhud, yaitu ulama yang zuhud itu ialah orang-orang yang menganggap sepele terhadap harta dunia. Jadi bagaimana orang yang mau zuhud, jangan terlalu berlebihan dengan urusan dunia. Walam yubalu biha, terhadap harta dunia, dan mereka tidak peduli dengan dunia, bahkan mereka mengambil dari dunia itu hanya sekedar menutupi kebutuhan yang mendesak. Jadi dia nggak kayak kita dengan zuhud. Kalau kita kan kejar-kejar ya, kebutuhan itu terus nggak habis-habis. Tapi kalau orang sudah merasa cukup, Allah cukupkan. Kalau kita enggak, ya pengen terus, nggak ada habis. Ya, udah punya ini pengen lagi, udah punya ini. Itu bukan sifat zuhud. Tapi kalau ulama-ulama zuhud, dia mengambil harta dunia sekedar sekedar kebutuhan saja untuk menutupi kebutuhan. Man adnaba dzanban, barang siapa yang berbuat suatu dosa, dzanban alias zunub. Dzanaba artinya dosa. Siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang berbuat dosa, suatu dosa apapun. Kalau dosa, hadirin, itu yang dilarang oleh Allah, kita kerjain. Nah, itu namanya kita berbuat dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, antahammalu, yakni memikul dosa. Ya, orang yang punya dosa tiap hari dia memikul itu dosa. Wa huwa yadhaku, dia bisa tertawa. Ya, dia tertawa seolah-olah tiada ada apa-apa, seolah-olah tidak ada penyesalan. Ya, dia memikul dosa tiap hari. Wa huwa yadhak, dia tertawa. Ay wa halu annahu yafrahu bitahammaluhi, yakni padahal bahwasanya merasa gembira dengan memikul dosa, bahkan gembira, bangga dengan mempunyai dosa. Wa inna Allah yudkhiluhun nar, maka nanti orang tersebut sampai umurnya
dengan tetap gembira membawa dosa, maka Allah Subhanahu wa taala ceburkan ke neraka jahanam. Wa huwa yabki, baru dia menangis. Ya. Baru dia nangis, baru nyesel, ya. Kenapa? Karena yang tadi nggak ada merangsang, nggak ada takut, seolah-olah tidak ada. Begitu berjumpa dengan kematian, wa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yaqul, maka Allah ceburkan ke neraka jahanam, baru dia nangis, baru dia menyesal. Sebenarnya harusnya bagaimana? Li'anna haqqahu an yandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Semestinya sedang ia, ya, karena bahwasanya mestinya orang tersebut harus menyesali dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala lantaran berbuat dosa. Ya, dosa kecil sebesar apapun buru-buru, ya, kembali kepada Allah dengan membanyakkan baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Karena kita khawatir, ya, umur kita sampai kita belum tobat, umur kita sampai masih banyak maksiat, umur kita sampai kita su'ul khatimah, naudzubillah. Ya, ini kita ngaji biar kita ini kembali kepada Allah, biar kita selamat di dunia hingga akhirat. Ya. Wa man ata'a wa huwa yabki. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa. Siapa-siapa yang berbuat taat kepada Allah sedang ia menangis, ya, dia menangis, dia berbuat taat sambil menangis, sambil memikirkan dirinya, sambil meminta ampun kepada Allah. Dia nangis. Nangis kenapa? Hayaan minallahi ta'ala, karena ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khaufan, dan ada rasa takut minhu ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala taksirihi fi tilka ta'ah, atas kelalaian dalam taat kepada Allah. Ya, bukan dia menangis karena dosa saja, malu kepada Allah, takut kepada Allah karena lalainya dia taat, hati lambat, berbuat taatnya lambat, ya. Tapi dia orang taat tapi lambat, ya, masih nahan-nahan, ya, nahan-nahan kebaikan, nahan-nahan sholat pada waktunya, sudah entar gitu, ya. Nah, ini dia sembari menangis, merasa malu dan merasa takut kepada Allah. Karena apa? Kok takut, kok nangis, kok malu, ya, atas kelalaian dalam taat kepada Allah. Ya, banyak orang yang taat tapi lalai. Dia sholat tapi lalai, ya, dia menunda-nunda waktu sampai dikatakan, dan siapa sih orang yang menunda-nunda waktu? Orang-orang yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan pangkatnya, sibuk dengan anak-anaknya, sampai dia lalai untuk, ya, berbuat taat kepada Allah. Maka fa innallaha ta'ala, karena dia menangis, fa innallaha ta'ala yadkhulunal jannah wa huwa yadhab, maka orang-orang tersebut dia menangis, malu dan takut kepada Allah karena merendahkan diri, karena lalainya taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga wa huwa yadhab,
dan dia tertawa. Nah, tadi sebaliknya. Ya, sebaliknya dimasukin neraka dia nangis. Ya. Nih dia taat, merasa takut, merasa lalai, merasa takut kepada Allah, malu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Dia tertawa, gembira. Ayafrahu Allah yadal farih. Ya, ia merasa gembira dengan sepenuh gembira, senang. Li husuli madlubih, karena sudah berhasil yang dicarinya, wa huwa afullah ta'ala. Apa yang dicari? Karena Allah memaafkan kepadanya. Jadi dia gembira, di atas gembira, senang. Ya. Dan dia tertawa jika Allah masukkan ke dalam surganya, dan dia sudah merasa berhasil ya, atas perbuatan yang ia kerjakan ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Orang-orang yang beriman, jangan kau lalai karena hartamu, karena anakmu untuk zikir kepada Allah. Dan yang tadi disebut harta dan anak itu titipan, hadirin rahimahullah. Tahu titipan? Dan jangan ente lihat milik dia itu harta kekayaan, itu semuanya titipan. Anak pun titipan. Ya, kita sering dengar, ya, ente kalau kawin belum punya anak berarti belum dipercaya. Gitu kan ada. Ya. Ada juga anak dikatakan anak adalah titipan Allah. Nah, kita harus jaga dengan titipan-titipan tersebut, harta benda kita, anak-anak kita harus jalankan di jalan Allah. Ya, apabila kita dititipkan harta, kita jalankan di jalan Allah untuk mengurangi hisab nanti di yaumil qiyamah. Anak kita juga akan bebas di hadapan Allah karena anak-anak tersebut sudah kita didik agama sesuai perintah Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menunda-nunda waktu, ya, terutama waktu-waktu sholat. Ya, begitu dengar panggilan Allah, kita kerjakan, tinggalkan urusan dunia kita. Karena Allah Subhanahu wa taala janji kepada hamba, khusus kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mengerjakan perintah Allah terutama sholat tidak dilalaikan, dia tidak menunda-nunda waktunya, dia mengerjakan sholat tersebut, maka Allah janji 5 perkara. Yang pertama di dunia, yang 4 urusan ketika kita meninggal dunia. Siapa-siapa yang mengerjakan perintah Allah pada waktunya, dia tinggalkan urusan dunianya, dia tinggalkan urusan kerjaannya ketika mendengar muazin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 perkara. 1 di dunia, 4 urusan ketika kita sudah meninggal dunia. Apa saja yang Allah janjikan kepada kita? Maka yang pertama di dunia, Allah angkat kesempitan kita. Allah berikan keluasan usahanya, keluasan rizkinya, keluasan hatinya, diluaskan rumah tangganya bagi orang yang mengerjakan perintah Allah 5 waktu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala
bebaskan azab kubur. Masya Allah. Ya. Ini yang paling ditakutin, azab kubur paling lama. Ya, melebihi umur kita di dunia. Ini azab kubur melebihi umur kita di dunia sebelum datangnya yaumil qiyamah. Terus kita mendapatkan azab kubur karena kita melalaikan yang 5 waktu. Alhamdulillah, jangan main-main. Ya. Tapi bagi orang yang mengerjakan, yang taat kepada Allah 5 waktunya, maka Allah akan bebaskan azab kubur. Yang ketiga, Allah berikan catatan dunia dari tangan kanan, udah menandai keselamatan. Kalau tangan kiri udah nangis. Catatan kita rapot. Kita tahu rapot? Tahu nggak rapot? Ya, mungkin hadirin semua merasakan. Ya, dari sekolah zaman dulu sampai sekarang ada yang merasakan, ada yang gembira mendapat rapotnya bagus, biru semua, girang, wah, ya, jadi kebanggaan orang tua. Masya Allah, anak saya nggak ada merah. Giliran dapat rapot, dan merah semua, nilainya 2, 4, ya, di bawah 5, jeblok semua. Nah ini rapot dunia. Begitu juga Allah memberikan rapot kepada kita dengan tangan kanan. Masya Allah, ya, nikmatnya tuh. Ya. Cuma ngerjain itu aja tuh pada waktunya. 5 waktu pada waktu. Ya, jangan tadi tersenyum aja kita berdosa, sholat kagak, dosa jalan terus. Ya Allah, ya nggak jaminan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan melintas Siraj seperti kilat. Ya Allah, itu kalau dengar riwayat-riwayat Siratal Mustaqim yang sangat dahsyat, yang sangat kita ngerikan. Di bawahnya itu api neraka jahanam. Kecilnya jembatan Sirat tersebut seperti rambut di belah 7, tajamnya melebihi pedang. Oh, bagaimana kita lewat? Bagi orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, bagi orang-orang yang menepati waktu-waktu yang Allah panggil, maka Allah berikan keistimewaan melintasi Sirat seperti kilat. Masya Allah. Ya. Orang yang jaga sholat. Ada yang berkendaraan, ada yang berlari, ada yang merangkang dan berjalan merangkang. Ini bahaya kalau didengar merangkang, ya Allah, pasti jatuh. Begitu jatuh, ya, diangkat lagi, ditaruh lagi, jatuh lagi, terus itu perjalanan. Sirat namanya. Sampai selesai di haud baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan minum. Apabila kita dapat minum dari telaga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan haus selama lamanya. Yang terakhir, yadkhuluna jannah bi ghairil hisab. Yang kita khawatirkan hisab ini. Kita ngantri menunggu catatan kita, semua masing-masing membawa buku catatan rapot tersebut lulus atau tidaknya. Tapi bagi orang yang memelihara sholat 5 waktu, yadkhuluna jannah bi ghairil hisab. Oh, ya, makanya kita kalau ngaji, buat apa urusan di akhirat masih susah. Lebih baik kita susah di dunia, senang di nanti di akhirat nanti. Begitu hadirin. Maka dari itu kita jaga sholat, jangan kita tertawa memikul dosa, sholat tidak, ya. Akhirnya kita menjadi mendapatkan durhakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tertawa.
Buru-buru membacakan baca istighfar kembali kepada Allah. Dan berbuat taat kepada Allah, ada rasa malu dan ada rasa takut dan menangis. Agar kita nanti bergembira di atas kegembiraan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ngaji pada malam hari ini telah membaca maulid, kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendengarkan nasihat-nasihat di kitab, nasihat di nasihatul ibad ini mudah-mudahan nambah takwa kita, nambah iman kita, nambah takut kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak malu dan takut pada Allah. Niscaya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqul du'ana nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. واجعلنا ممن يسارع بالرضا ولا تولنا والجنة ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وألزم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقاه بها سبحانك اللهم أنت يد بإكرام وأجده الحمد لله رب العالمين.